Fas ya sambungan faslun ya. Wa amma huququllahi ta'ala, dan adapun hak-haknya Allah Ta'ala. Minggu kemarin kita hukukul adamiyin. Kemarin hak sesama, sekarang hak Allah. Jadi kalau hak sesama itu, kalau berbuat, melakukan perbuatan itu, bisa saja yang dirugikan, apabila yang dirugikannya itu orang gitu, manusia. Kalau hak Allah, yang dirugikannya bukan orang gitu. Nanti dijelaskan ke depan. Jadi kalau hak adami, hak manusia, yang dirugikannya itu, korbannya itu orang manusia. Kalau misalkan hak Allah, yang dirugikannya bukan manusia, bukan. Tapi kita melanggar syariat Allah. Fala tuqbalu, maka tidak bisa diterima, fiha, di dalam hak Allah itu, an-nisa'u, persaksian wanita. Wahia ala salasati adrubin, yaitu dapat dibedakan kepada 3 macam. Darbun, macam yang pertama, la yuqbalu fihi, tidak bisa diterima persaksiannya, fihi, dalam persaksian dalam hak Allah itu. Aqallu min arba'atin, minimal 4 orang laki-laki. Wahwa, yaitu az-zina'u, perbuatan zina. Jadi kalau misalkan ada had zina, ya, menghukumi orang karena berbuat zina, itu harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, yang itu 4 orang itu ngelihat mutu asup kecoet, tapi tidak bermaksud yang lain-lain kecuali untuk bersaksi saja. Nyalamun ningali itu anu keur zina, urang ningali yeuh naon, urang ngintip kieu tah, tapi manehna menikmati, teu diterima kesaksiannya. Tidak diterima persaksiannya. Kecuali dia melakukan itu memang untuk persaksian gitu. Bukan karena memang dia juga ingin nonton gitu. Masih eta teh geuning kumaha sih bodinya gitu. Bari nonton gitu nya sarua eta teh meunang teu bisa diterima. Nah, penjelasannya ada di bawah. Jadi tidak bisa diterima. Tapi ada yang mengatakan kalau orang itu berikrar, mengaku si pelakunya, iya saya sudah berzina, cukup mendatangkan 2 saksi saja. Gitu. Tapi dah ayeuna mah jarang ya, kecuali dilaporkan ku istrina. Nah, lamun zina mah taya yang dirugikan pelakunya mah nih, yang melakukan itu. Udah terugi atau 2 anak ge zina. Kalau perkosaan ada yang dirugikan. Tapi kalau zina kan sama-sama menikmati, maka tidak ada yang dirugikan. Tapi Allah merasa rugi, kenapa? Bukan Allah merasa rugi, ding, salah. Tapi kita melanggar syariat Allah gitu. Makanya sebutnya hak Allah zina. Karena hukumannya pun dari Allah. Nah, kalau kita melakukan itu ya berarti melanggar syariat Allah, gitu aja. Wa darbun, dan macam yang kedua, yuqbalu, bisa diterima, fihi, di dalam itu darbun, isnani, 2 orang laki-laki, wahwa, yaitu masih wazina minal hududi, kecuali had zina, seperti misalkan minum minuman keras, khamr, cukup 2 orang saksi melihatnya. Wa darbun, dan yang ketiga, macam yang ketiga, yuqbalu, bisa diterima, fihi, di dalam darbun, di dalam macam itu, wahidun, 1 orang saja laki-laki,
wa huwa yaitu hilalu Ramadan, melihat hilal Ramadan. Ini berlaku hanya untuk hilal Ramadan, tidak berlaku hilal bulan-bulan lainnya. Jadi ketika ada orang melihat hilal walaupun satu orang dan orang itu bisa dipercaya, itu bisa menjadi dasar bahwa besok jatuh tanggal 1 Ramadan, wajib berpuasa. Gitu. Pak kunaon urang teh beda wae nya cenah. Lebaran beda, Idul Fitri beda, Idul Adha beda. Ya. Nyantong reuwas jadi orang Indonesia masa ti leuleutik orang sok biasa beda ada lebaran teh. Bener tuh? Da lain karak ayeuna beda teh. Dari kecil juga biasa beda, kenapa jadi masalah? Terus kunaon we tanyakeun bae. Sebab teorinya sampai sekarang sama dan tidak berubah. Bukan berarti yang duluan itu pakai hisab, yang belakangan pakai ru'yah, enggak begitu juga, sama. Dua-duanya pakai hisab. Dua-duanya pakai ru'yah. Hisab itu artinya hitung-hitungan, Pak, pakai ilmu hisab. Amun kieu ngaranna hisab. Ya mah hisab itu hitung-hitungan. Tah yeuh, tanon yeuh. Jadwal sholat ini kan hasil hisab. Tahu dari mana itu sekarang subuh jam berapa sekarang subuh teh masih jam 4:44. Tahu dari mana? Yang menentukan siapa? Itu hasil hisab. Dijadikanlah rumus, dijadikanlah digital, asupkan ke memori digital, asup kadinya jadi kitu eta teh hasil hisab. Jadi eta teh produk teknologi yang memang sumbernya dasarnya itu hasil dari perhitungan hisab, bahwa pada hari ini tanggal 1 Muharram itu jatuh subuhnya pada jam 4 jam 4 lewat 44 menit gitu. Itu teh hasil hisab mungkin teh. Cuman diasupkeun ka memori teh gitu. Jadi we digital gitu, jadi jam digital. Semua yang hisab, itu hasil hisab. Itu yang bikin siapa? Pertanyaannya. Para ahli hisab. Siapa? Dikumpulnya di mana kumpulnya? Jadi Kementerian Agama ada kararumpul jalaman orang-orang pintar itu. Itu tuh hasilnya. Hisab. Terus sekarang kita puasa juga ya sama, itu juga ada hasil hisab. Plus ditambah digabungkan dengan ru'yat. Kenapa? Karena memang ada dasarnya harus ngelihat hilal. Yang duluan bagaimana? Sama ngelihat hilal, cuman kalau yang menentukan pemerintah itu harus dengan standar 3 derajat sebagai dasar imkanur ru'yah, yang sangat memungkinkan untuk dapat dilihat oleh mata kepala telanjang, mata kepala sendiri, mata kepala telanjang. Ya mata itu. Jadi 3 derajat yang memungkinkan bisa kelihatan. Tapi kalau misalkan yang duluan itu biasanya udah yang penting mah ada hilal tanggal mau 1 derajat mau 1/2 derajat, yang penting ada hilal gitu. Sehingga ada namanya wujudul hilal dan imkanur ru'yatul hilal. Adanya hilal dengan kemungkinan bisa dilihatnya hilal. Itu udah teori itu ngegabung-gabung dari dulu. Itu enggak disatukan gitu. Ya kan kayak ada aya hikmahna pasti. Minimalnya resep ya ada 2. Kalau ada yang mengatakan itu menjadi perpecahan, henteu angker masjid nama henteu nyeun masjid deui henteu. Sugan anu ti heula nyeun deui masjid henteu. Ieu mah jeung lebaran nu ti heula teu aya nyeun deui masjid teu aya. Jadi biasa wae. Nah, eta ngaranna berarti orang Indonesia mah sudah dewasa mensikapi perbedaan teh. Nah, gitu.
Lanjut. Mana tadi? Wala tuqbalu, dan tidak bisa diterima syahadatul a'ma, persaksian orang yang buta, illa fi khamsati mawadi'a, kecuali dalam 5 tempat. Al mautu, tentang kematian, wan nasabu, tentang nasab, wal milkul mutlak, tentang milik mutlak, wat tarjamatu, dan terjamah, wa ma syahida bihi qablal ama, dan sesuatu yang dia saksikan sebelum dia buta, wa alal madbuti, dan dia masih memegang ingatan itu. Wala tuqbalu, dan tidak bisa diterima syahadati jarin, persaksian orang yang menguntungkan li nafsihi, pada dirinya, naf'an, keuntungan, jarin li nafsihi naf'an, wala dafi'in anha dararan, dan orang yang membahayakan dirinya. Jadi orang ini bersaksi, ya, tapi bisa menguntungkan orang yang ini gitu, yang didakwa gitu, atau membahayakan orang yang didakwa, itu tidak boleh. Jadi seperti itulah. Nah, ini teknis daripada persidangan. Kemudian yang seperti saya sampaikan, teknis-teknis inilah kemudian dipakai, diadopsi oleh persidangan di dunia, ya, termasuk di kita. Jadi para ulama ini dulu pernah merumuskan hal-hal seperti ini, tentu bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Itu saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Udah terakhir.